Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, malam hari ini sebetulnya bukan pribadi kami atau saya yang memilih judul, tetapi tuan rumah yang menyodorkan judul itu kepada kami, kepada saya, memberikan arti pada kehidupan. Ini seperti PR, Ibu Bapak, ya. Seperti orang yang akan maju ujian, ya. Karena sudah temanya itu, topiknya sudah ditentukan begitu. Ibu Bapak dan saudara-saudara, saya ingin membuka pembicaraan malam hari ini dengan satu kisah yang amat menarik yang terjadi pada zaman waktu Guru Agung Buddha Gotama masih hidup. Tetapi kisah ini enak didengar, hanya mungkin tidak mudah untuk dimengerti, ya. Tetapi menariknya, sangat menarik. Suatu hari Guru Agung kita datang ke kota Alawi. Beliau datang ke balai kota, tetapi Alawi ini sebetulnya kota kecil, ya, bukan kota besar. Dan di balai kota itu telah berkumpul banyak orang, tokoh-tokoh masyarakat, penduduk, untuk mendengarkan ceramah khotbah dhamma dari Guru Agung kita sendiri. Apa yang diuraikan oleh Guru Agung kita? Pada kesempatan itu Guru Agung kita menguraikan bahwa betapa singkatnya kehidupan ini. Jadi hidup kita sebagai manusia ini tidak panjang, ya, tidak lama, singkat. Dan hidup ini adalah sesuatu yang tidak pasti. Kita sekarang berada di sini, tetapi besok mungkin kita sudah berada di tempat yang sangat berbeda dan menghadapi atau mengalami keadaan, kondisi yang berbeda pada malam hari ini. Sekarang Anda mempunyai profesi seperti ini, tapi siapa tahu mungkin bulan depan atau tahun depan apa yang Anda lakukan, apa yang Anda kerjakan, profesi Anda menjadi sangat berbeda dengan apa yang Anda lakukan sekarang. Dan perubahan itu sangat cepat sekali kalau kita melihat pikiran kita. Sekarang mungkin kita bisa rileks, bisa merasa cukup nyaman, tetapi 1-2 jam kemudian akan timbul ketegangan, timbul masalah. Hidup ini tidak pasti menurut Guru Agung kita. Tetapi kematian adalah pasti. Jiwitang aniatang, maranang niatang, maranang niatang. Beliau mengucapkan jiwitang aniatang sekali. Hidup aniata, tidak pasti. Tapi beliau mengucapkan maranang niatang sampai lebih dari sekali. Mati, maranang niata, pasti. Mati pasti. Itulah inti khotbah dari Guru Agung kita. Kemudian beliau meninggalkan kota Alawi itu. Beberapa tahun kemudian Guru Agung Buddha Gotama itu datang kembali ke kota itu, dan para pemuka-pemuka kota sudah mempersiapkan tempat di bangsal itu, di balai kota itu, seperti waktu beberapa tahun yang lalu beliau datang.
Masyarakat sudah datang, pimpinan-pimpinan masyarakat juga sudah berkumpul. Tetapi guru agung kita belum mau berbicara. Seperti ada yang ditunggu. Beliau berada di pintu gerbang dan berjalan mondar-mandir. Seperti ada yang ditunggu, meskipun penduduk kota itu sudah penuh, pimpinan atau pemuka-pemuka masyarakat sudah penuh. Hari ini saya juga lebih keras. Iya. Ibu bapak dan saudara, mungkin bukan mic-nya ya. Biasanya kalau awal-awal saya memang tidak keras. Kalau awal-awal sudah keras, nanti saudara. Ibu bapak dan saudara, jadi masyarakat sudah lengkap, pemuka-pemuka, tokoh-tokoh masyarakat sudah lengkap, tetapi guru agung kita masih belum memulai memberikan ceramah, memberikan khotbah. Beliau berjalan mondar-mandir di depan pintu gerbang seolah-olah menunggu. Agak lama sampai masyarakat yang sudah hadir itu berpikir, siapa yang ditunggu oleh Buddha Gautama ini? Hari ini saya juga menunggu agak lama, 1 jam, menunggu ibu bapak dan saudara santap malam. Mereka saling bertanya, siapa ini yang ditunggu oleh guru agung? Kita sudah lengkap, tokoh-tokoh masyarakat sudah lengkap semua, tempat sudah siap. Nah, ada seorang anak gadis yang usianya masih belasan tahun. Dia mendengar guru agung Buddha Gautama datang lagi di kota Alawi ini. Dan dia sedang siap-siap membawa rantang untuk membawa makanan. Orang Jawa mengatakan ngirim, membawa makanan untuk ayahnya yang mempunyai pekerjaan menenun. Anak gadis ini kemudian di dalam cerita dikenal bernama Pesakara Ditu. Ditu atau Dita itu gadis, Pesakara itu tukang tenun. Gadis anak tukang tenun. Dia berpikir, saya akan bertemu dengan guru agung dulu atau membawa makanan ini ke ayah saya dulu. Seperti perang ya di dalam pikirannya. Ke Sang Buddha dulu atau ke ayah dulu, ke ayah dulu atau ke Sang Buddha dulu. Dia berpikir, ke ayah dulu, bawa makanan ini. Setelah makanan ini saya serahkan ke ayah saya datang ke guru agung dan mendengarkan ceramah. Dia hadir waktu guru agung datang yang pertama kali beberapa tahun yang lalu, yang memberikan khotbah Jiwitang aniatang maranang niatang. Hidup tidak pasti, tapi mati adalah pasti. Dan kematian itu menjadi salah satu objek meditasi. Di antara bermacam-macam objek meditasi, merenungkan kematian menjadi juga salah satu cara untuk bermeditasi. Kalau umumnya di antara kita takut dengan kematian, justru dalam pandangan agama Buddha kematian bisa menjadi objek meditasi. Karena meskipun kita takut akan kematian, kematian itu adalah sahabat baik. Itu partner ya, pacar yang sangat setia sekali. Partner dari kelahiran. Pada saat ibu bapak dan saudara mengalami kelahiran di alam manapun, maka kematian akan setia menunggu untuk menjemput kita.
Meskipun mungkin sudah keriput-keriput, sudah muka kita buruk, kematian akan setia menunggu kita. Karena itu sesungguhnya tidak ada alasan untuk takut menghadapi kematian. Justru Guru Agung kita menggunakan kematian itu sebagai objek meditasi. Oh, banyak manfaatnya. Mengenal kematian banyak manfaatnya. Nah, tetapi pada waktu gadis anak tukang tenun ini, Pesakara Ditu ini lewat di balai kota, dia berubah. Saya bertemu dengan Guru Agung dulu, membawa makanan untuk ayah nanti. Dia masuk. Nah, Sang Buddha kebetulan berada di depan itu, seperti orang yang sedang menunggu. Siapa yang ditunggu oleh Guru Agung kita? Yang ditunggu sebetulnya si gadis anak tukang tenun yang masih belasan tahun itu. Sang Buddha menyapa, "Oh anakku, engkau baru datang." Gitu. "Oh iya, Bante." "Oh anakku, dari mana engkau datang?" "Oh Bante, aku tidak tahu," jawabnya. "Dari mana engkau datang?" "Aku tidak tahu, Bante, dari mana aku datang." Lalu kemana engkau akan pergi?" "Aku pun juga tidak tahu, Bante, kemana aku akan pergi." "Apakah engkau tidak tahu?" "Justru itulah, Bante, yang aku tahu." Itu jawabnya ya. Nah, masyarakat yang ada di situ agak marah. Oh, anak gadis kecil ini yang ditunggu oleh Guru Agung kita. Sampai kita harus menunggu agak lama. Beliau tidak mau memberikan ceramah karena menunggu dia yang terlambat. Sudah terlambat, ditanya, pertanyaannya dijawab dengan aneh. Anakku, dari mana engkau datang?" "Aku tidak tahu, Bante." "Lalu kemana engkau akan pergi?" "Aku pun juga tidak tahu." Apakah engkau tidak tahu?" "Justru itu yang aku tahu." Nah, ibu bapak dan saudara, Guru Agung kita, Buddha Gautama, mengerti arti dari jawaban itu. Tetapi beliau ingin menjelaskan kepada yang hadir, tidak dari mulut beliau, tapi dari mulut anak itu. Mereka sudah ribut. Sang Buddha mengatakan, "Tunggu dulu. Anakku, aku tanya engkau, dari mana engkau datang, anakku? Mengapa engkau menjawab, 'Aku tidak tahu, Bante'? Apa artinya?" Dia menjawab, "Tentu Guru Agung yang sudah mencapai pencerahan sempurna mengerti. Kalau aku ini datang dari rumah, pasti mengerti. Saya menganggap, saya mengerti bahwa pertanyaan Guru Agung tidak seremeh itu, tidak sesederhana itu. Menanyakan dari mana saya datang. Tentu pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mempunyai arti yang lebih dalam. Buat apa bertanya dari mana saya datang, dari rumah atau dari sawah? Sebagai seorang yang mencapai pencerahan dan sudah mengerti, pasti tahu. Pertanyaan ini tentu lebih dalam. Oleh karena itu saya menjawab, 'Saya tidak tahu, Bante.' Mengapa engkau menjawab tidak tahu?" Sang Buddha bertanya. "Bante tentu bertanya, dari mana engkau datang sebelum engkau dilahirkan sekarang ini? Dari mana engkau datang, dari alam mana engkau datang sebelum engkau lahir sebagai anak tukang tenun?" Saya menjawab, "Aku tidak tahu, Bante. Dari mana hidupku yang lampau itu? Dari mana aku datang dari hidup yang lampau itu, aku tidak tahu."